Dugaan tindak plagiarisme yang terjadi di kalangan akademisi menjadi sorotan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya yang dilakukan atau dugaan yang dilakukan oleh Rektor USU yang baru saja dilantik. Lalu bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon masalah ini? Kita sudah terhubung dengan Direktur Sumber Daya Ditjendikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Sofwan Effendi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, dugaan plagiarisme yang dilakukan ini ramai juga diperbincangkan di media sosial. Sebenarnya bagaimana duduk persoalannya hingga akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai bahwa tidak ditemukan pelanggaran plagiarisme terhadap pihak tersebut. Ini yang mana nih? Yang terakhir Yang di USU, Pak. Iya. Jadi ada keputusan Rektor USU kan terhadap calon rektor terpilih Pak MA, kemudian Kemdikbud membentuk tim. Nah, Kemdikbud itu mendasarkan diri pada peraturan Mendikbud yang sudah ditetapkan, yaitu peraturan Mendikbud tahun 2010 nomor 17 atau nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan tindakan plagiarisme. Nah, di dalam Permendikbud itu definisi plagiarisme itu tidak ditemukan kata-kata self plagiarisme atau swa plagiarisme. Yang diatur adalah saat itu di Permendikbud, plagiarisme adalah mengambil hak atau karya orang lain tanpa menyebut sumber. Nah, sehingga atas dasar itu Kemdikbud memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pak MA ini, Pak Rektor USU terpilih ini, tidak termasuk dalam kategori plagiarisme. Oke, tapi sebenarnya ketika seseorang mempublikasikan karya ilmiah begitu tanpa menyebutkan sumbernya, walaupun yang dilakukan itu adalah melakukan sumber utamanya itu adalah dari karyanya sendiri atau self plagiarisme itu, melanggar atau tidak, Pak, sebenarnya? Ya, kalau menurut peraturan itu bukan pelanggaran plagiarisme menurut peraturan Mendikbud itu, tetapi nanti penilaian. Karena itu karya itu nanti akan diajukan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat misalnya, itu nanti ada tim penilai apakah itu bisa diterima atau tidak gitu. Tim penilai yang sebuah kelayakan akademik gitu. Oke. Ini kan bukan pertama kali terjadi ya, Pak, ya, pada akademisi. Sebelumnya juga kita tahu yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial, ada juga dugaan plagiarisme oleh Rektor UNES yang ada di UGM ini, Pak. Ramai diperbincangkan. Nah, kalau terkait dengan hal ini, apa temuan dari Kemendikbud? Temuannya saat ini sedang dalam proses. Baru saja kami koordinasi dengan tim Inspektorat Jenderal. Saat ini sedang dilakukan pendalaman di UGM terhadap kasus yang ada laporan terhadap dugaan plagiarisme oleh Rektor UNES itu. Nah, tetapi ada surat dari UGM ya. Ini belum resmi keputusan Kemdikbud karena masih berjalan timnya. Kalau dari suratnya Pak Rektor UGM tanggal 2 April 2020 yang ditujukan kepada salah satu penanya ya dari Semarang, itu menyatakan bahwa berdasarkan surat UGM itu, Rektor UGM itu berdasarkan rekomendasi dari tim pemeriksaan Dewan Kehormatan dan pendapat hukum dari berbagai ahli hukum, melalui surat itu dinyatakan bahwa tidak terbukti. Tapi sekali lagi tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih melakukan pendalaman terhadap laporan itu, dugaan itu, sehingga belum menjadi keputusan. Belum ada keputusan yang bisa saya sampaikan sekarang. Oke, masih terus didalami. Ya, masih terus. Oke, tapi kalau kita mengacu pada beberapa sumber ini, beberapa pihak juga menilai bahwa yang dilakukan kembali lagi oleh Rektor USU itu adalah tindakan self-plagiarism. Karena kalau kita lihat dari APA, American Psychological Association, ini juga di tahun 2010 sudah menyatakan bahwa self-plagiarism atau ketika kita mengutip, mempublikasikan satu karya walaupun sumbernya adalah karya kita sendiri, tapi ketika tidak menyantumkan sumbernya, itu adalah bentuk self-plagiarism. Nah, ke depannya, apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan hal ini? Karena menurut informasi yang saya dapat, nantinya akan dikaji begitu. Akan ada aturan yang mengatur terkait dengan self-plagiarism ya, Pak? Ya, jadi gini, untuk ke depan, tindakan pencegahan plagiarisme itu tidak hanya mengubah tentang aturan itunya, tetapi bagaimana mendefinisikan atau mentransformasikan SDM perguruan tinggi secara utuh. Kami menamakannya program transformasi SDM perguruan tinggi.
dan saat ini sedang digodok antara Kemdikbud, kantor Menpan, dan BKN. Jadi bagaimana menata dosen, ya, akademisi di perguruan tinggi itu dalam tata karirnya. Salah satunya adalah tentang karya tulis. Kalau Jadi bukan detailnya satu-satunya Pak, itu iya detailnya yang nanti kita benahi. kalau terkait dengan self plagiarism sendiri, nanti detailnya akan seperti apa kira-kira Pak aturannya? Kalau di peraturan yang akan kita susun nanti, memang belum sampai spesifik itu. Yang kita cegah adalah jangan sampai ada tindakan-tindakan yang mengarah plagiarisme, agar dosen itu bisa mengusulkan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan fungsional itu secara lebih fleksibel dan dengan cara-cara yang baik. Misalnya, saat ini kan salah satu-satunya syarat khusus untuk mendapatkan guru besar atau lektor kepala jabatan fungsional di dosen itu hanya melalui karya tulis yang terbit di jurnal nasional maupun internasional berputasi. Nah, ke depan akan kita tata bahwa syarat khusus itu tidak hanya itu. Bisa mengajukan karya lain, misalnya karya teknologi yang bereputasi, karya seni yang monumental, atau karya-karya yang dianggap setara dengan publikasi ilmiah internasional itu. Sehingga dengan cara itu, pilihan dosen itu tidak melulu hanya ke masalah publikasi, tapi bisa ditunjukkan dengan karya lain. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi yang merupakan Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini, Pak. Terima kasih, sama-sama.